Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini, Sabtu 4 September 2021, dalam Pekan Biasa yang ke-22. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dono Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Kembali melalui bacaan Injil yang barusan saja kita dengarkan tadi, Yesus menunjukkan otoritas dan kuasanya. Orang-orang Farisi lagi-lagi mengkritik Yesus. Orang-orang Farisi ketika melihat bahwasannya para murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Tentu sebagaimana yang kita ketahui dan kita kenal bahwasanya orang-orang Farisi adalah golongan orang-orang yang dikenal sangat taat terhadap aturan peribadatan. Mereka mentaatinya secara harafiah, para sahabat yang terkasih, karena mereka merasa dengan cara yang demikian mereka akan disebut sebagai orang-orang yang saleh. Menanggapi kritikan orang-orang Farisi yang kita dengarkan melalui bacaan Injil tadi, Yesus kembali menghadirkan cerita tentang Daud dan pengikutnya, yang pada masa itu ketika mereka sedang kelaparan, Daud masuk ke dalam rumah ibadah, mengambil roti sajian dan memakannya serta memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Tentu tindakan ini salah. Karena apa? Roti sajian itu disebutkan hanya boleh dimakan oleh para imam. Akan tetapi karena situasi yang mengharuskan, situasi yang mendesak, menuntut mereka karena mereka sedang lapar, maka Daud melakukannya. Hukum dibuat untuk menciptakan kebaikan dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Demikian pun halnya dengan kehidupan kita setiap hari. Kita menjumpai aneka peraturan. Setiap peraturan ini tentu dimaksudkan untuk menciptakan kebaikan di tengah kehidupan bersama yang kita jalani setiap harinya. Akan tetapi satu pertanyaan yang perlu kita refleksikan. Adakah hukum ini dijalankan seturut dengan nilai-nilai kemanusiaan? Adakah hukum ini dijalankan dengan dasar kasih? Ini menjadi pertanyaan yang penting dalam hidup kita. Ketika kita menjalankan satu peraturan, adakah kita mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan? Sekiranya nilai ini yang kita jumpai dalam cerita Injil pada hari ini, bahwasannya Yesus dan para muridnya sama halnya dengan konteks cerita Daud pada zamannya dengan para pengikutnya yang sedang kelaparan, kemudian mengambil roti sajian dalam rumah Allah.
karena mereka sedang lapar. Nah, inilah alasan nilai-nilai kemanusiaan. Tentu peraturan itu diciptakan sebagaimana yang saya ungkapkan tadi untuk tatanan kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi apabila hukum ini dijalankan tanpa memandang nilai-nilai kemanusiaan, aspek-aspek kemanusiaan, tentu hal ini tidak berjalan dengan baik. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, seperti halnya kata Rasul Yakobus, bahwasanya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka sia-sia bagi kita beriman apabila tindakan kita tidak selaras dengan iman ini. Seperti halnya orang-orang Farisi, mereka sangat memahami makna dari aturan peribadatan mereka, tetapi secara harafiah, tetapi mengesampingkan nilai-nilai kasih dalam perwujudannya, belas kasihan, dan juga nilai-nilai tatanan kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, para sahabat yang terkasih, maka iman ini akan menjadi semakin berbuah apabila selaras dengan pengungkapan iman itu sendiri. Bagaimana cara kita mengungkapkannya? Sia-sia apabila iman ini hanya mengendap di dalam hati, tetapi tidak pernah terwujud dalam tindakan yang konkret. Maka mari para sahabat kita menelisik ke dalam hati kita masing-masing. Adakah sebagai pribadi yang beriman, tindakanku sudah sejalan dengan iman yang terus aku hidupi setiap harinya? Dalam peristiwa apa imanku ini dihadapkan pada tantangan? Adakah pikiran, perkataan, dan tindakan kita sudah selaras dengan ajaran iman kita yang terus kita hidupi dari hari ke hari? Menjadi pribadi yang benar, pribadi yang sungguh hidup dalam terang kasih Allah, bukan hal yang mudah. Tidak sedikit sekiranya tantangan dan hambatan setiap hari yang kita hadapi. Bahkan kalau tidak hati-hati, kita akan jatuh menjadi pribadi-pribadi Farisi masa kini. Kita hanya beriman di bibir saja, tetapi tindakan kita tidak jauh beda dari halnya orang-orang Farisi. Atau kata lain, mungkin kata yang mudah kita pahami setiap hari, menjadi pribadi yang munafik. Iman yang kita ucapkan hanya sebatas berhenti di bibir saja, hanya sebatas iman lisan saja. Tetapi tindakan kita justru berseberangan. Kita mudah untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi tidak berani untuk melihat ke dalam diri kita lebih jauh. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita melalui permenungan pada hari ini untuk membuka hati agar Yesus tinggal secara penuh dalam diri kita. Biarkan cinta dan kuasa Yesus memenuhi diri kita, agar seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita selaras dengan iman yang kita hayati setiap hari. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan tentunya. Salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.